Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Sebelas kios pasar bawah Bukit Tinggi terbakar. Korban tewas Merapi di wisuda, hingga Harau direndam banjir terbesar sepanjang sejarah, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Jorong Rantau Panjang di Pasaman Barat direndam banjir selama lebih dari 1 minggu akibat meluapnya Sungai Batang Pasaman. Di permukiman ketinggian air mencapai 50 cm. Untuk beraktivitas, warga terpaksa berjalan kaki atau menggunakan perahu. Mereka juga kesulitan untuk menuju pusat nagari atau pusat kecamatan karena jalan satu-satunya di jorong itu direndam banjir dan tak bisa dilewati kendaraan. Sekolah Dasar Negeri 08 Sasak Ranah Pasisya juga terdampak banjir. Kepala sekolahnya meliburkan murid-muridnya karena sekolah kebanjiran dan jalan menuju sekolah juga tak bisa ditempuh akibat banjir. Setelah 2 pekan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil di Padang, karena mengalami luka bakar lebih dari 45%, Zafira Zahrim Febrina meninggal dunia. Mahasiswi sebuah perguruan tinggi negeri di Padang ini mengalami beberapa kali perpindahan rumah sakit dari RSUD Padang Panjang, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi, kemudian berakhir di RSUP M. Jamil di Padang. Pendakiannya ke Gunung Merapi merupakan pengalaman pendakian gunung pertama sekaligus terakhir bagi Zafira. Ia ditemukan selamat pada malam hari pertama, usai erupsi terjadi. Zafira dimakamkan di TPU Tunggul Hitam Padang. Dengan demikian, korban erupsi Merapi menjadi 24 orang meninggal dunia. Prosesi wisuda Universitas Negeri Padang yang ke-133 merupakan wisuda yang istimewa. Pasalnya, 2 mahasiswa yang diwisuda diwakili oleh kedua orang tuanya. Mereka adalah Siska dan Frankie yang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Merapi. Saat gunung itu erupsi, mereka sedang berada di puncak gunung yang berjarak hanya beberapa meter dari Kawah Verbeek yang menjadi pusat erupsi. Hujan deras yang mengguyur Sumatera Barat sejak Minggu malam mengakibatkan beberapa daerah di Kabupaten 50 kota direndam banjir. Yang terparah adalah wilayah Harau. Kawasan yang terkenal dengan objek wisata Lembah Harau ini terendam banjir dengan ketinggian lebih kurang 1 hingga 2 meter. Petugas harus mengevakuasi warga dan wisatawan yang terjebak dengan perahu karet ke tempat aman. Banjir ini merupakan banjir terbesar dalam 30 tahun terakhir. Selain banjir, longsor juga terjadi di daerah Ulu Aya,
sekitar 3 km sesudah jembatan flyover Kelok 9. Akibatnya, ruas Jalan Nasional Padang Pekanbaru sempat putus total selama lebih dari 8 jam. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat menutup pendakian 4 gunung yang kerap dilakukan pendaki untuk merayakan malam pergantian tahun. Penutupan dilakukan untuk antisipasi dampak pasca erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tanggal 3 Desember lalu. 4 gunung yang ditutup itu adalah Gunung Merapi, Singgalang, Tandike, dan Sago. Langkah BKSDA ini dinilai tidak direncanakan dengan matang. Pasalnya, 2 dari 4 gunung yang ditutup itu, yakni Gunung Sago dan Gunung Singgalang, bukanlah gunung api. Sedangkan gunung api yang masih aktif justru tidak ditutup BKSDA. Tim Opsnal Polsek Padang Utara menangkap pencuri di daerah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya saat sedang bersantai di dalam kamar. Saat diinterogasi, pelaku berkelit dan menyebut beberapa nama yang terlibat dalam pencurian itu. Berdasarkan informasi yang diberikan pelaku, polisi mencokok pelaku lainnya yang tinggal di kawasan Gunung Pangilun dan rumahnya tak jauh dari rumah pelaku pertama. Namun berbeda dengan pelaku pertama yang ditangkap. Pelaku kedua ini tak kooperatif dengan petugas. Beberapa kali dipanggil, yang bersangkutan tak keluar dari rumahnya. Khawatir pelaku akan kabur, petugas pun masuk ke rumah dengan berbagai cara dan berhasil menangkap pelaku kedua ini. Saat ditangkap, pelaku kedua berupaya melawan petugas dan bersikukuh bahwa dirinya bukanlah pencuri seperti yang dituduhkan pelaku pertama. Namun petugas tak menghiraukannya. Charlie, pelaku yang membantah tuduhan polisi ini, dibawa ke Mapolsek Padang Utara. Ya, sebagai pelaku dan barang bukti sudah kami bawa ke Polsek Padang Utara untuk penyelidikan lebih lanjut, dan dapat juga kami jelaskan pelaku ini sudah sering melakukannya dan untuk itu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, Charlie ternyata bukanlah pemain baru dalam hal curi-mencuri ini. Catatan polisi, bujang yang berusia 25 tahun ini telah beberapa kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Saat ini polisi masih memeriksa tersangka secara intensif untuk mengetahui aksi pencurian yang telah dilakukannya. Dari Padang, Alfi melaporkan. Dalam kurun waktu sepanjang tahun 2023 ini, petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polres Pariaman, mencatat terjadinya peningkatan kasus kekerasan perempuan dan anak yang cukup signifikan dibanding tahun 2022 lalu. Penangkapan dilakukan petugas untuk mengungkap pelaku yang sebagian besar adalah orang terdekat korban. Pada tahun 2022 lalu, tercatat 8 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani Polres Pariaman. Namun tahun ini menjadi 24 kasus. Hal ini diungkapkan Kapolres Pariaman, AKBP Abdul Aziz, dalam acara pembukaan Desa Anti Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Desa Cubada Air, Kecamatan Pariaman Utara. Melihat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini meningkat kalau dibandingkan dengan tahun 2022, hampir 2 kali lipatnya. Perbandingannya kalau di tahun 2022 itu kurang lebih ada 8 kasus. Kemudian di tahun 2023 ini ada kurang lebih 24 kasus. Dari catatan Ketua Rumah Perlindungan Sosial Anak, Fatma Yeti Kahar, sebagian besar pelaku kejahatan ini adalah orang terdekat korban. Bahkan, tak sedikit pelakunya adalah dari keluarga sendiri. Terjadinya peningkatan kasus akibat kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, serta kurangnya pengawasan
dan komunikasi orang tua ke anaknya. Terima kasih Pak, idenya sudah tepuk tangan untuk kita. Ya, kalau kita lihat kurangnya kepedulian lingkungan, dan yang kedua ya memang agama agak menipis, dan yang ketiga itu yang kami rasakan selama ini ya karena ada keterbatasan antara anak dengan orang tua yang selalu kurang komunikasi. Jika nenek mama, alim ulama, dan tokoh adat bisa menjalankan fungsi dan peranannya masing-masing, maka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tak akan terjadi di ranah Minang. Karena warganya hidup dengan filosofi adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.